Hari ini kita akan belajar bersama-sama Matius pasal yang ke-9. Dan kita akan belajar tentang tokoh yang seringkali muncul di kitab Injil. Siapa? Selain daripada Yesus, maka kelompok yang seringkali muncul di dalam kisah Injil adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini haters. Mereka ini orang-orang yang benci sekali dengan Yesus. Namanya haters, seperti di zaman sekarang kita mendengar kata haters. Haters ini orang yang sudah tidak suka dalam dosis yang sangat tinggi. Tidak sukanya kadangkala tidak beralasan lagi. Yang penting tidak suka aja. Dan kalau sudah tidak suka, maka dia akan cari-cari kesalahan. Dia cari-cari dari hal yang paling kecil, dari hal yang harusnya diabaikan aja, karena itu hal yang sepele, tapi diungkit-ungkit luar biasa. Itu namanya haters. Suka sekali mempermasalahkan hal-hal yang kecil demi orang yang dia benci itu dipermalukan. Itu haters. Dan ternyata di era Yesus, kitab Injil mencatat ada banyak haters bagi Yesus. Benci sekali dengan Yesus. Siapa mereka? Sekali lagi, mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Melihat orang lumpuh disembuhkan, harusnya ikut senang. Bukankah orang lumpuh itu menderita sekian waktu lamanya? Dan ketika orang lumpuh itu sembuh, bukannya ikut senang, tapi malah menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Ayat yang ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Kenapa orang-orang Farisi ahli Taurat berkata Yesus ini menghujat Allah? Karena ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Lalu ini dijadikan bahan bagi orang-orang Farisi ahli Taurat, digoreng sedemikian rupa. Karena pada waktu itu pandangan kebanyakan adalah yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Yesus berkata dosamu sudah diampuni, seolah-olah dia adalah Tuhan. Padahal Yesus benar-benar adalah Tuhan. Namun mereka tidak percaya itu. Lalu kemudian mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Lalu kemudian ketika Yesus memanggil Matius si pemungut cukai untuk menjadi muridnya, lagi-lagi mereka menyerang Yesus. Rupanya orang-orang Farisi ahli Taurat ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melayani, kapanpun bersama dengan siapapun, tidak lepas daripada perhatian orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Benar, haters itu akan selalu menyediakan waktu, energi, sumber daya untuk mengikuti apa yang dilakukan orang yang dibencinya, lalu memblow up-nya luar biasa. Dan ketika Yesus makan bersama dengan Matius si pemungut cukai, maka di dalam ayat ke-11 dikatakan, pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus sampai harus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Melihat orang jatuh, tidaknya diangkat, tapi malah dijatuhkan lebih dalam lagi. Giliran melihat orang mengangkat daripada orang yang jatuh itu, tidak suka, malah mempersalahkan. Kenapa mesti mengangkat orang yang jatuh itu? Bukankah itu kelewatan? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, haters. Lalu kemudian hal berpuasa. Ketika melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa, maka orang-orang Farisi ini mempermasalahkan kepada Yesus. Dia bertanya, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Jadi apapun dijadikan bahan untuk menyalahkan Yesus. Dan masih ada begitu banyak cerita di dalam Injil yang mana Yesus diserang terus, dijegal, karena memang orang-orang ini bencinya dengan Yesus luar biasa. Mungkin karena Yesus berbicara keras tentang mereka,
Mungkin juga karena mereka sekarang kalah popularitas dibandingkan dengan Yesus. Mungkin juga mereka merasa bahwa Yesus ini ancaman bagi posisi mereka dan seterusnya. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita juga bagian daripada haters? Kadang-kadang tanpa disadari, begitu kita tidak suka dengan seseorang, kita menyerang orang itu, kita cari tahu apa kelemahan orang itu. Kalau tidak menemukan kelemahan yang besar, kita mempermasalahkan hal-hal yang sepele, kesalahan-kesalahan kecil, kita kemudian memblow up-nya, kita menggorengnya, kita menggosipkannya, kita memfitnahnya, dan luar biasa akibat. Kalau memang itu pernah kita lakukan, atau memang itu yang selama ini terjadi dalam hidup kita, maka firman Tuhan hari ini seolah menjadi cermin. Kita tidak ada bedanya dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu berusaha menjatuhkan Yesus. Kalau Anda dan saya mendengar kebenaran ini, putuskan untuk kita bertobat. Jangan lakukan itu lagi. Mari belajar hidup dengan kasih. Melihat orang lain ditolong, harusnya kita ikut senang. Melihat orang lain diberkati, harusnya kita ikut happy. Dan ketika melihat orang lain melakukan hal yang baik, kenapa kita malah mempergunjingkannya dan mencari-cari kesalahannya? Berhenti dari hal itu. Jangan lagi jadi haters, tapi jadilah orang yang penuh dengan kasih. Tuhan memberkati.